Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Ibu hari ini minta tolong sama Rifki untuk membacakan doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak dimohon untuk berdiri ya. Oke nak, hari ini kita akan mempelajari yang namanya kecerdasan artificial atau artificial intelligence, yang dimana pada hari ini submateri kita adalah memahami dan mengaplikasikan konsep dasar dari kecerdasan artificial itu ya. Oke, sebelumnya ibu tanya, kalian mungkin pernah nggak pakai Google Translate? Pernah, oke. Sekarang lagi zamannya ChatGPT, pernah pakai? Pernah pakai. Oke, selain ChatGPT ada apa aja? Google Gemini Assistant. Oke, apa lagi? Cici. Oke, selain Cici ada apa lagi? Meta AI ada di WhatsApp gitu ya. Oke, berarti kurang lebih kalian sudah paham apa sih AI itu gitu ya, atau contoh dari AI itu tersendiri gitu ya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar dari AI atau Artificial Intelligence, kemudian mengidentifikasi pemanfaatan AI di berbagai bidang kehidupan. Oke, yang ketiga adalah mengaplikasikan perangkat AI sederhana untuk menyelesaikan tugas-tugas praktis gitu ya, atau tugas-tugas sederhana. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan sikap kritis dan etis terhadap penggunaan AI. Oke, selanjutnya itu adalah pengertian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, gitu ya. Merupakan subbidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia atau cara berpikirnya manusia, gitu ya, dalam melakukan pekerjaan tertentu. Simpelnya ChatGPT, gitu ya. Kalau misalnya kita minta tolong ChatGPT untuk buatkan ringkasan mengenai materi berpikir komputasional misalnya, atau mengenai materi kecerdasan artifisial, langsung kan kita dikasih rangkuman secara singkat oleh ChatGPT, benar? Benar. Prompt yang digunakan atau bahasa yang digunakan ketika kita menggunakan AI, gitu ya. Oke, yang kedua adalah yang ketiga adalah pendukung keputusan atau rekomendasi berbasis data. Biasanya ketika kita menggunakan ChatGPT atau AI, misalnya kita minta tolong buatkan rangkuman, dia nanti langsung memutuskan mau versi dokumennya tidak.
Pernah buat seperti itu? Pernah. Oke, jenis-jenis AI itu ada 5 menurut tingkat kecerdasannya dan penerapannya gitu ya. Kemudian dibagi menjadi 2 kategori, AI sempit dan AI umum. Oke, AI sempit itu adalah jenis AI yang dioptimalkan untuk tugas-tugas khusus seperti asisten virtual atau sistem rekomendasi dan pengenalan wajah. Biasanya kita pakai untuk Face ID atau sidik jari biasanya. Oke, ini merupakan beberapa contoh dari perangkat AI. Kalau dari yang sisi sebelah kanan atas, kanannya ibu atas ya, itu ada asisten virtual. Biasanya kalau di handphone itu untuk Android ada Google Assistant. Kalau untuk tampilan iOS atau iPhone, Apple itu biasanya ada Siri. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu. Itu biasanya hanya bisa untuk sebuah teks. Ya, kalaupun dia bisa untuk gambar, biasanya seperti membuat gambar sederhana, seperti poster misalnya gitu ya, atau yang lain-lainnya. Oke, yang kedua ada Gemini. Gemini by Google Assistant. Oke, kalau kamu punya TikTok, sekarang yang lagi tren itu adalah yang miniatur ya kan? Miniatur tren yang dengan skala 1/7 yang terdapat di depan komputer kah, yang ada kotaknya gitu-gitu kan? Ya, itu bisa dibuat pakai Gemini. Kalau kita mengerti, jadinya langsung dalam bentuk PPT yang sudah ringkas dan rapi. Gitu ya. Aplikasi streaming AI itu mengerti apa kebutuhan si manusia. Makanya dia merekomendasikan yang menurutnya manusia ini suka nantinya. Begitu juga dengan lagu yang ada di Spotify. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah mobil otonom atau mobil pintar biasanya gitu ya. Oke, yang cukup familiar mungkin di kalian itu adalah mobil Tesla. Pernah dengar mobil Tesla? Pernah. Kalau mobil Tesla sekarang itu kan tidak ada pengemudi pun mobil itu bisa bergerak, ya kan? Ya, itu sudah salah satu implementasi AI pada transportasi, gitu ya. Selain Tesla juga ada Waymo, gitu ya. Pernah makan di Kopi 7? Pernah. Ada robot ya? Nah, itu salah satunya. Jadi ketika walaupun masih menggunakan tenaga manusia untuk naruh di robot itu, tapi artinya ada keunggulan kecerdasan di situ. Lama-kelamaan nanti kita sebagai manusia akan tergantikan. Yang keamanan dan privasi adalah menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. AI tidak boleh bias atau diskriminatif, gitu ya. Untuk regulasinya adalah AI merupakan perlindungan data, yang dimana aturan agar data pribadi aman, gitu ya. Contohnya misalnya di Eropa sudah menerapkan GDPR di Eropa, gitu ya. Kanker serviks atau rahim juga kalau nggak salah, itu sedang dikembangkan, gitu ya. Kemudian ada akuntabilitas hukum yang dimana siapa aja yang bertanggung jawab jika AI menyebabkan kerugian. Oke, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, silakan diikuti. Oke, lanjut. Lagi. Tarik. Oke, nice. Now, harder.
Oke, final round. Close. Clap for yourself. Oke, kita ulang. Cepat ini. Woi, apa ya? Jalan di depan. Kenapa? Ambil nafas maksudnya gitu ya. You are cat. Shaking sampai bumi. Oke, selamat duduk kembali. Oke, sekarang kita akan melakukan yang namanya diskusi kelompok. Silakan kelompoknya satu bangku aja, yang terdiri dari 2 orang. Jadi tugas kalian itu adalah silakan diskusikan sama kelompok kalian atau teman sebangku kalian bagaimana cara membuat gambar atau poster menggunakan ChatGPT OpenAI, ya. Oke, yang dimana hasil poster itu akan bertemakan tentang anti bullying di sekolah, gitu ya. Kemudian tentukan detail apa saja atau deskripsi apa saja yang perlu digunakan untuk menghasilkan suatu poster bertemakan anti bullying yang bagus menurut kalian, gitu ya. Jadi silahkan kalian diskusikan dengan teman sebangkunya ya. Oke. Bu, Ranifa izin bertanya, itu nanti kumpulnya di Word atau di PDF? Oke, untuk pengumpulan hasil tugas posternya nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF, kemudian letakkan di Google Drive. Nanti link Google Drive-nya boleh kirimkan ke Ibu melalui WhatsApp grup kelas gitu ya. Sesuai kata kuncinya, Bu ya? Apa? Sesuai kata kunci. Yes. Pakai apa penelan?
Jadi Tapi Pak, tolong main handphone pintar ya. tidak sedetail itu soalnya ada tulisannya. Bukan like bu. Bisa pakai Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang Ibu kita melaksanakan yang namanya presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Oke, untuk Rifki sama Nayaka, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada siang hari ini kami ingin mempresentasikan hasil poster dari ChatGPT atau AI. Perkenalkan, nama saya Rifki Muratullah dan teman saya Naya Kalimah Putra Naya. yang kita bisa lihat di TV ini itu adalah hasil poster dari ChatGPT yang kami buat pada siang hari ini yang bertema Stop Bullying di Sekolah. Hasil dari ChatGPT
atau pencarian ChatGPT kami itu menghasilkan dampak negatif perundungan di sekolah, yaitu menimbulkan trauma, mengganggu kesehatan mental, menurunkan prestasi belajar, dan membuat rasa tidak nyaman. Deskripsi yang kami buat untuk poster ini untuk pada ChatGPT yaitu buatlah poster tentang anti bullying dengan bahasa Indonesia dan latar belakang sekolah dengan orang yang sedang dibully, dan berilah penjelasan tentang anti bullying serta seperti dampak negatifnya, dan buat posternya berwarna yang cocok dengan latar belakangnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, kelompok satu silakan duduk kembali. Bisa lihat di TV. Gambarnya. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pencarian kami dari ChatGPT tentang poster anti bullying. Dengan deskripsi prom yang telah kami buat, yaitu buatkan poster bertema anti bully di sekolah. Jadikan gambar tersebut menjadi 4K dan tambahkan efek basah setelah hujan. Dan buatkan pantulan matahari terbenam di arah depan dengan ditambahkan pepohonan dan berikan elemen anak laki-laki dan perempuan yang saling bergandengan. Sekian pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ibu persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Syifa Maulada Setiawan. Saya Tania Maulada Agustini. Baiklah, pada siang hari ini, pada pembelajaran kali ini kita diberikan tugas oleh Ibu Mutiara untuk membuat sebuah poster berukuran A4 bertemakan stop bullying yang dibuat oleh ChatGPT. Jadi, deskripsi yang kami gunakan untuk membuat poster ini yaitu: buatkan saya ilustrasi digital poster anti bullying di kantin sekolah. Tokoh utama adalah seorang siswa yang duduk di meja dengan ekspresi tertekan dan sedih. Sementara dua siswa lain berdiri di sampingnya dengan gestur mengejek atau membuli. Wajah tokoh utama terlihat jelas dengan ekspresi tertekan, menyeramkan. Buat agak tegang dengan suasana warna hangat dan redup. Tambahkan teks stop bullying dengan huruf tebal di bagian bawah poster. Baik, sekian pemaparan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan poster yang kami buat dari ChatGPT. Di sini ada poster bullying yang bertuliskan bullying dibully saat seseorang dibully saat mereka sengaja dan berulang kali disakiti oleh orang lain. Kami mencarinya di GPT. Deskripsinya adalah buatlah poster bertema anti bullying dengan orang yang sedang membuli di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu kita mengisi refleksi untuk pembelajaran pada hari ini ya. Oke, jadi silahkan kalian scan barcode ini ya. Oke, ini. Silakan scan barcode-nya. Oke. Oke, Bu.
Baru boleh, di komentar itu juga boleh. Dibuat baru deh, jadi terpop up, tidak turun ke bawah. Soalnya mana Bu? Aduh, di situ. Dari layar besar. Ini sudah scan barcode-nya sudah? Deh. Yang tiga apa Bu? Yang ketiga itu apa harapan dari pembelajaran yang akan didapat ke depannya? Oke anak-anak, udah semua ya mengisi refleksinya? Oke, dari pembelajaran hari ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini, yaitu kecerdasan artifisial, mengenai memahami dan mengaplikasikan konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Ada yang mau bantu ibu untuk buat kesimpulan? Oke, boleh, silakan Nadia. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah perkembangan kecerdasan buatan memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia, juga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai sektor. Tapi di balik berbagai peluang itu ada juga banyak tantangan serius yang harus dihadapi, terutama terkait etika, keamanan data, dan berkurangnya lapangan kerja. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu diiringi dengan regulasi yang bijak dan juga pemahaman masyarakat agar teknologi ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Oke, terima kasih banyak. Silakan Nadia duduk kembali. Oke, apa kesimpulan dari Nadia itu sudah benar ya, secara garis besar tentang materi kecerdasan artifisial kita pada hari ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI telah berkembang pesat dan kini memainkan peran penting di banyak bidang pada masyarakat, termasuk pada bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, dan juga hiburan. Ya, oke, kemampuan AI untuk menganalisis data dan mengotomatisasi operasi dan membuat penilaian memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian terlepas dari manfaatnya, AI tersendiri menimbulkan masalah pada bidang atau objek etika, privasi, dan penggantian tenaga kerja, ya. Oke, mungkin itu materi yang bisa Ibu paparkan pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara membuat prompt yang baik dan benar menggunakan platform AI seperti ChatGPT atau Gemini Assistant by Google, gitu ya. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan Rifki untuk memimpin doa. Baik Bu, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam